Sehingga semua penelitian normatif itu tidak bisa diklaim sebagai penelitian yang absolut. Meskipun diklaim juga namanya juga klaim, maka dia tidak absolut. Boleh saja agama-agama itu mengakui bahwa apa yang diyakini itu absolut karena perjumpaan dengan Sang Pencipta. Tapi bukankah perjumpaan Sang Pencipta itu tidak bisa digeneralisasi? Berarti juga dia adalah sesuatu yang sebenarnya memang subjektif dan tidak boleh dipaksakan, tidak bisa generalisasi. Pengalaman-pengalaman orang tertentu ya tidak bisa dipaksakan kepada orang lain. Dan menurut saya pengalaman saya belajar penelitian empiris di sini menolong saya juga untuk melihat. Dan kemudian saya belajar mengenai tentang penulisan akademik. Sebenarnya tidak ada yang kita tuangkan itu yang sempurna. Bukan kita tidak percaya ada yang sempurna. Kalau kita percaya ada yang sempurna, tetapi kita tidak sempurna. Soalnya individu dan komunitas itu tidak ada yang sempurna, termasuk juga komunitas agama. Individu dan komunitas agama itu tidak sempurna. Bagaimana dia bisa mengklaim bahwa apa yang dicatatkan itu benar? Apa yang dia katakan itu absolut? Dia boleh mengatakan bahwa Sang Pencipta itu absolut, ya karena memang Sang Pencipta itu namanya juga Sang Pencipta. Tapi bagaimana dia menjelaskan Sang Pencipta yang absolut itu dengan dia yang terbatas? Dan cobalah kemudian buat penelitian-penelitian empiris. Maka kita akan melihat bagaimana relasi antara hubungan-hubungan itu yang saling mempengaruhi itu kita lebih paham. Jangan hanya di metafisika, jangan hanya di penelitian normatif. Nanti kita akan tahu ternyata seluruh karya-karya penelitian itu memang belum sempurna. Saya mungkin tidak menggunakan kata relatif karena kadang-kadang menggunakan kata relatif itu berarti nggak ada yang benar. Ya, saya lebih senang mengatakan bahwa kita dalam perjalanan. Apa yang kita buat itu tidak semuanya sempurna. Kita dalam perjalanan. Karena itu kita mesti hati-hati bahwa kita belum sampai berjumpa dengan Yang Maha Kuasa itu. Kita masih dalam perjalanan ke sana. Maka ketika kita mengatakan kita sudah berjumpa dengan Yang Maha Kuasa, padahal perjumpaan itu hanya subjektif. Karena perjumpaan kita dengan orang-orang lain berbeda. Dan ini menjadi sebuah persoalan. Karena itu saya setuju dengan moderasi beragama. Moderasi beragama bagi saya adalah nyawa agama. Dan itu tidak ada masalah. Agama tidak kehilangan dirinya sebagai agama ketika dia menyatakan keyakinannya bahwa yang disampaikan itu tidak sempurna. Karena yang tepat, yang benar itu yang tidak bisa dibantah itu pengalaman subjektifnya. Karena itu agama-agama sebaiknya bersaksi, bercerita tentang pengalamannya. Bukan membuat klaim-klaim atau memaksakan klaim-klaimnya. Itu sama sekali tidak benar. Kita tidak bisa memaksakan klaim-klaim kita karena itu pengalaman subjektif. Itulah kita harus mengembangkan moderasi beragama. Justru dengan moderasi beragama itu ketika kita mau mendengar, kita tidak memaksakan apa yang kita yakini, di situ kita bisa belajar. Saya pikir kalau agama-agama di Indonesia itu saling belajar, maka agama-agama itu kaya. Agama-agama di Indonesia itu unik sekali. Karena memang tumbuh dalam toleransi. Itulah sebabnya umat beragama Indonesia sebenarnya pada awalnya sangat kaya dengan keragaman itu. Dan sangat kaya dengan penerimaan itu. Jadi moderasi beragama bukan dari barat. Moderasi beragama sebenarnya juga sudah sesuatu yang ada di Indonesia ini. Masuknya agama-agama di Indonesia itu ya sangat, terus terang, sangat toleran. Maka kalau kita terus mengembangkan moderasi beragama di bumi Indonesia ini, itu adalah yang benar. Lagi bahwa moderasi beragama itu adalah nyawa agama. Jadi saya katakan, cobalah kembangkan penelitian-penelitian. Bahwa penelitian-penelitian yang kita lengkapi itu dengan bukan hanya penelitian normatif, filosofis, juga penelitian-penelitian empiris. Nanti kita akan tahu di sana bahwa ada banyak hal yang kita tidak tahu, kemudian kita menjadi tahu melalui perjumpaan-perjumpaan yang ada dengan agama-agama yang berbeda. Moderasi beragama perlu dikembangkan di Indonesia untuk memperkaya individu atau komunitas-komunitas yang ada. Kalau komunitas mengabaikan individu yang lain atau komunitas yang lain, maka kita akan kehilangan kekayaan itu. Seperti Indonesia yang mendeklarasikan Pancasila. Dan kita semua di dalam Pancasila itu bisa bertumbuh. Dan itu pengalaman kita. Mengapa kita harus mengabaikan pengalaman yang penting itu?